Ada pertanyaan menarik nih. Kata kunci untuk produk baju koko pria apa yang bagus ya? Kok gue udah terapin, ada yang terapin tapi dia nggak signifikan. Nah ini gue bisa suka jarang bahas, tapi menurut gue ini menarik. Karena gini, gue tahu banyak di antara kalian pasti ada dong yang sering ngalamin kayak gini. Jadi kayak lu bayangin udah lagi jualan satu barang, terus lu pilih nih kayak, oh produk gue adalah baju koko. Contoh ya dia baju koko. Terus udah diterapin, nah kenapa kagak signifikan? Nah kagak signifikan artinya penjualannya kurang, trafficnya kurang. Yuk kita bahas gimana caranya biar bikin kata kunci itu atau di iklan itu menjadi optimal. Nah pertama yang gue mau kalian sadar adalah ketika lu masukin contoh kayak gini ya. Nih contoh gini, ini adalah keyword ya. Kan lu perlu sadar adalah gini, banyak orang suka mikir, oh gue udah target baju koko pria, artinya ini pencariannya banyak banget, artinya gue potensial, gue pasti dapat order rame, pasti begini-begitu, bener nggak? Nah banyak yang ngalamin seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang bisa jadi ini tuh nggak kejadian, malah bisa jadi lu zonk. Kenapa? Karena gini, lu sadar ketika dicari baju koko pria. Nah, ini lu harus lihat dari beberapa hal nih. Lihat nih, ini yang muncul ya. Yang muncul kan kayak gini nih. Ada iklan. Oh, yang ngomong-ngomong, ini kan gue lihat di mana tuh namanya? Di PC ya. Kalau lu lihat di handphone gitu ya, sebenarnya lu perlu perhatikan adalah tampilan di handphone. Kenapa? Karena orang mayoritas bakal belinya dari handphone, bukan dari PC. Nah, kalau tampilan dari handphone tuh kayak gini, artinya kiri ada ads, gitu kan, kiri ads, nanti organik, terus nanti dia ada organik, nanti dia ada iklan lagi, gitu kan, campur-campur lah posisinya, gitu ya, kayak gini kan, dua-dua gini ke bawah, gitu ya. Yang lo perlu sadar adalah ketika lo ngiklan, ini kan tampilan lo muncul di sini nih, tampilan lo muncul di sini kan. Nah, ketika lo muncul, apakah kalau muncul pasti rame atau pasti dibeli? Belum tentu. Karena ngomongin iklan tuh yang penting adalah dia muncul dulu. Kalau ngomong pasti dibeli atau enggak, ya itu kan balik lagi nanti gimana amal ibadah kali ya. Atau menurut kalian gimana apa nih yang bikin beli gitu ya. Nah, satu di situ gitu ya. Nah, kedua adalah ketika lo muncul, gue pengen tanya sama kalian ya. Ini gue lagi nge-scroll baju koko pria kayak gini. Nah, kasih tahu gue, kalian bakal klik yang mana? Nih, dari ini deh, dari 4 halaman ini kalian bakal klik yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu ya. Nah kenapa gue tanya dulu, karena gini, yang kita sadar ketika orang scroll, orang tuh kan lihat gambar, bener nggak? Nah ada sesuatu yang unik yang bakal beda gitu ya. Menurut gue loh ya, tapi gue nggak tahu bener apa nggak. Yang mungkin CTR paling tinggi itu adalah gambar yang kiri bawah. Kenapa? Menurut gue, karena gini, di antara yang lain, ini secara sekilas tuh lebih unik. Yang ini kan background polos, ini abu tua, beda sendiri. Terus yang lain cuman gambar baju, ini ada orangnya. Jadi kayak, oh kebayang kali ya. Meskipun kayaknya kalau lebih bagus posisinya berdiri sih, baju tuh lebih bagus kelihatan berdiri daripada kelihatan duduk. Ini adalah tampilan pertama. Jadi ngomongin iklan, lu tuh tampil apa enggak. Nah lu sebenarnya gini, yang gue mau cek adalah ketika misalnya lu udah milih satu keyword tuh tampil nggak? Nah itu harus dicek gitu kan. Nah ceknya gimana? Lu lihat, ini contoh ya, ini contoh akun yang nggak dipakai iklan. Nah di sini lu pertama adalah lihat iklan, dilihatnya ada apa enggak. Karena gini, lu tampilan pertama kalau lu tampil aja enggak, artinya lu pasti kalah posisi, lu kalah bid. Nah, kayak gitu gimana solusinya? Solusinya sebenarnya kalau iklan tuh pasti ngelihat kayak relevansinya berapa. Relevansi itu dari keyword lu ada di judulnya nggak? Dianggap relevan nggak produknya sama Shopee? Penjualan lu dianggap cukup nggak sama Shopee gitu loh. Kalau misalnya dianggap cukup baru. Kalau sama Shopee merasa produk lu tuh belum pantas gitu ya. Ya susah gitu kan. Bener nggak? Karena lu nggak dianggap cukup gitu kan. Nah, jadi yang pertama lu tampil apa enggak? Nah, terus kalau misalnya belum tampil gimana? Solusinya 2. Lu naikin bid. Bener nggak? Cuman ya lo harus tahu ya, naikin bid belum tentu untung. Ingat itu ya, naikin bid belum tentu untung. Karena ketika lo naikin bid, ya kan belum tentu orang itu pasti beli kan. Nah, terus jadi tadi solusinya adalah pertama gini, lo muncul apa enggak, naikin bid solusinya, atau lo cari keyword lain yang mungkin lo bisa bersaing. Gitu kan. Nah, gimana cara nyarinya gitu kan. Nah, sebenarnya gini, lo lihat deh. Ini kan baju koko pria. Tadi kan kata kuncinya itu ya. Dia itu baju koko pria. Nih, pencariannya gede, 863. Gitu ya. Nah, rekomendasi harga itu lo bisa ngelihat persaingan. Gitu ya. Nah, kalau ini lo nggak dapat, bisa jadi lo cari keyword lain yang lebih oke gitu. Kayak gini nih kan. Ketika lo klik, masih banyak nih pilihan lain. Nah, sebenarnya yang bikin banyak orang susah ketika ngiklan, karena mereka itu cuma nyari iklan tuh 1-2. Keywordnya dikit. Nah, idealnya gimana? Lo salin semua ini. Cari sebanyak mungkin. Capek, gua tahu. Yes, karena memang gitu. Harusnya lu ketik dulu baju. Kalau gue biasanya baju koko, ketik copy paste, bikin kayak Excel atau Google Sheet gitu. Dan memang capek gitu. Nah, ada nggak solusi lebih gampang? Ada.
Nah, lu bisa pakai nih yang namanya Shop Easy Tools kayak gini nih. Bentar ya. Nah, lu bisa pakai namanya Shop Easy Tools. Jadi ini bisa mencarikan lebih gampang. Contoh gini. Ini kan tadi kan baju koko pria ya. Baju koko pria. Gua misalnya masukin data 50. Nah, gue tinggal klik aja kayak gini. Gitu kan. Udah diklik nanti dia muter, dia yang mencarikan. Setelah itu, tuh lu, gue belum beres ngomong ya, dia udah beres. Gitu kan. Nah, di sini, nah nanti keluar nih semua keyword anakannya dari baju koko pria tersebut, gitu ya. Nah, kelihatannya kayak gimana? Nah, di sini nih lu lihat. Nah, oke, lu lihat di sini. Nah, contoh ini kan hasil anakannya. Nah, dari sini, nah lu bisa lihat nih. Volumenya ada, baju ininya ada, gitu kan. Nah, baju kokonya ada nih kan, volumenya ada. Lu tinggal cari volume mana. Nah, yang perlu perhatiin adalah kalau misalnya lo mau cari iklan adalah cari keyword yang dia tuh punya intentional buying tinggi. Maksud gue gimana? Maksud gue gini, lo bayangin. Ini ada baju koko pria murah. Kalau barang lo nggak murah, jangan lo pilih keyword ini. Karena orang yang nyari baju koko pria murah, budgetnya nggak ada. Ketika lo cari ini, artinya lo nggak akan dibeli. Nah, sebaliknya juga, baju koko pria premium, jangan lo pasang kalau harga barang lo murah. Orang mau cari yang mahal, begitu lihat yang murah dia kagak mau beli. Konsepnya kayak gitu. Yang sebenarnya ini masih lebih banyak lagi nih yang perlu diperhatiin secara detailnya. Jadi ada beberapa hal-hal lain yang bisa dicek gitu kan. Jadi yang lo perhatikan ketika lo adalah tadi lo keywordnya muncul apa enggak, matching apa enggak gitu. Nah, kalau ini udah beres sebenarnya udah lebih gampang banget gitu buat lo jalan gitu kan. Nah, kalau lo nggak ngimpact, masalahnya dua itu. Cuman gue nggak kebayang yang mana, tapi antara dua itu ada nggak masalah ketiga? Ada lagi. Biasanya masalah ketiga ada lagi nih. Lo muncul tapi lo nggak diklik. Nah, coba kalau kayak gitu kira-kira ada yang tahu nggak masalahnya apa? Atau perlu dibikinin videonya?